Ya deforestasi dimulai dengan pembukaan hutan. Terus mau gimana dong? Itu kan satu kata itu. Dibuka lahan, deforestasi itu. Jadi. Oke. Dan ini salah satu yang terbesar di dunia. Mengingat bahwa hutan yang seperti kita ini adanya cuma salah satunya di Papua, kemudian ada di Kongo, Brazil, Peru, Bolivia, kurang lebih begitu. Dan yang satu pulau itu hanya tinggal Greenland yang diincar Trump sama kita gitu. Iya, ini dari tadi banyak bicara soal komunikasi, komunikasi pembangunan dan lain-lain. Saya mungkin mau mulai dari situ ya, istilahnya komunikolog gitu ya. Komunikolog. Aiman lagi di Mekah ya, Tanah Suci ya. Dia komunikolog. Lahirlah acara Rakyat Bersuara gitu ya. Ada juga komunikolog itu yang sepanjang pemerintahan siapapun menjilat, muji-muji aja gitu. Pemerintahan berganti dia muji-muji lagi gitu. Ada juga yang berteriak ingin minta direkrut macam-macam lah gitu ya. Jadi yang mau saya katakan begini, ini sebelum menjawab ke situ ya, saya mau mengatakan pada hari ini tepat ini kita bicara dalam konteks komunikasi dan peran komunikolog karena ada dua hal. Satu, teman-teman kita lagi melakukan ini ya, perenungan tentang reformasi ya, Rai Rangkuti ya pada hari-hari ini. Betul kan? Sedang sangat serius nih. Selamat juga dong untuk mereka yang sedang melakukan itu. Karena apa? Salah satu yang dikhawatirkan dulu adalah militerisasi. Betul ya Rai Rangkuti ya? Dan betul tadi kata Bang Emrus bahwa promosi paling besar buat film ini adalah pembubarannya. Ya kan, begitu dia dibubarkan itu promosi terbesar buat film ini. Coba Anda bayangkan kalau dia nggak dibubarkan gitu. Dan yang lebih masalah lagi, ketika kita berbicara nih reformasi 98, tidak lagi membiarkan militerisasi, pembubarannya oleh militer. Itu paling militerisasi itu. Ya, walaupun tentunya kita harus hargai tidak di semua tempat kan, artinya ya ada satu dua lah. Tetaplah rasa hormat kita pada TNI tetap ada dengan kepercayaan rakyat yang tinggi. Kemudian yang kedua, jangan lupa di film Pesta Babi ini pun ya, bahkan hari ini kita menurut saya harus terus memanjatkan doa, kita harus berseru khususnya buat teman-teman kita para relawan ya yang masih ada di Palestina itu yang ditahan oleh Zionis Israel pada hari ini ya. Ada dua wartawan kita, ada tiga wartawan kita dan sebagian besar warga negara kita. Dan ini dibahas juga di film Pesta Babi. Dia menunjukkan ini adalah kolonialisme yang paling mutakhir. Disebut loh di situ. Sangat disebut di situ gitu. Jadi jangan melihat Pesta Babi ini hanya karena, nanti saya mau masuk ke soal Pesta Babi itu. Nah, pada bagian lain yang mau saya katakan adalah kalau mau jujur, kalau mau fair, di rakyat berbicara ini, bersuara ini, itu pada bagian awalnya kita nonton dulu filmnya. 1 jam 35 menit 53 detik. Jadi kita bisa dapat gambaran utuh dari film Pesta Babi ini. Pesta Babi ini bukan. Tapi kan filmnya udah nyebar, Prof. Iya, kita putar aja supaya habis itu baru kita analisis gitu ya. Nah, yang kedua, jangan-jangan karena Prof Yusril kan kita harus percaya dong, menteri dari Pak Prabowo, Prof Yusril itu menteri koordinator hukum HAM, Menko hukum HAM imigrasi dan pemasyarakatan ya. Siapa lagi yang bisa kita percaya kalau nggak dia? Dia bilang nggak ada itu pembubaran. Ayo nonton dan ayo kita kritisi itu. Jangan-jangan tanpa siapa tahu kita tidak sadar di istana Pak Teddy ngajak presiden misalnya, bisa kan? Pak Presiden yuk kita nonton yuk. Apa sih sebetulnya? Ya kan? Harus sampai istana juga nonton ini. Ya kan setelah kita nonton baru kita sama-sama mengerti. Nah saya mau masuk ke soal Pesta Babinya baru kemudian ya. Jadi kurang lebih istilah Pesta Babi ini yaitu awon atatuan gitu ya. Pak Felix ya, istilah Pesta Babi itu muncul di 1 jam 27 menit dari film 13553 ini. Kurang lebih itu mengirimkan bahasa simbol tentang environmental ethics di mana kan ada 5 itu ya yang tuh ada Yasinta, kemudian Yasinta, Frankie, Natalis tadi ya yang generasi seperti Felix Wengga ini, Frankie tadi Yasinta, Natalis dan kemudian Pak ini nih, Pak Willem Kimco, Munyu ya sukunya ya. Jadi ini adalah pesta adat terbesar karena dia memanggil dan orang datang dari mana-mana, bisa 2 hari 2 malam jalan, gunung, sungai, lembah untuk datang ke pesta itu dan secara khusus ada hewan yang namanya babi ini yang mereka itu pelihara dan mereka lepas ke hutan, betul ya? Untuk diambil lagi
kalau ada bagian-bagian di mana mereka mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang menurut mereka mengancam tadi kebijakan, adat, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi di situ hebatnya. Jadi hanya dari menit 1:27, 1 jam menit ke-27 baru ada Awon Atadwon yang luar biasa itu gitu. Nah, pertanyaan kita kemudian terkait dengan itu semua pasti saya nggak tahu ya di mana peran para ahli-ahli komunikasi, mungkin harus kita jawab juga nih. Pak Felix, kemudian Bang Kurniawan gitu ya. Di dalam film ini tidak hanya tentang Pak Prabowo, keliru besar kalau orang menganggap ini film tentang Pak Prabowo. Jadi itu ada kan yang terancam, kemudian ada yang bersiap, ada yang terlantar, ada yang gagal. Yang gagal itu bukan cuma digambarkan Pak Prabowo loh. Nah ini menarik nih, rakyat bersuara, tugas yang nonton coba lihat yang gagal itu siapa saja gitu. Bukan hanya Pak Prabowo, malah jangan-jangan malam ini setelah ada Pak Yusril nanti mungkin Mas Teddy gitu ya. Jangan-jangan Pak Prabowo bisa menjadi bagian yang mendengar. Di bagian itu yang saya harapkan ya rakyat bersuara ini mengantarkan jadi yang mendengar. Karena gini pelan-pelan. Coba nih kalau kita mau terus terang ya Pak Felix, kemudian abang saya Pak Kurniawan ya. Siapa ahli komunikasi yang dilibatkan dalam ini ya, pelan-pelan kita jawab malam ini gitu. Enggak apa-apa kan? Siapa yang dilibatkan? Ya. Karena di film ini dilukiskan ada 2,5 juta hektar hutan ya yang dibuka sedemikian rupa, deforestasi. Ya deforestasi dimulai dengan pembukaan hutan. Terus mau gimana dong? Itu kan satu kata itu. Dibuka lahan, deforestasi itu. Jadi. Okay. Dan ini salah satu yang terbesar di dunia. Mengingat bahwa hutan yang seperti kita ini adanya cuma salah satunya di Papua, kemudian ada di Kongo, Brazil, Peru, Bolivia, kurang lebih begitu. Dan yang satu pulau itu hanya tinggal Greenland yang diincar Trump sama kita gitu. Jadi ini kan besar sekali. Muncul pertanyaan tadi, siapa ahli komunikasi yang dilibatkan? Dalam konteks tadi ya, bahwa development not only for the people, kalau mengatakan saya pembangunan cuma buat publik tapi by the people, with the people, gitu ya, kurang lebih gitu ya Prof. Mustabul ya. Nah balik muncul pertanyaan tadi, siapa komunikasi pembangunan yang dilibatkan seperti apa? Apa betul ada diskusi-diskusi? Beberapa harapan dari anak-anak itu sederhana betul dan ibu-ibu itu ya. Mereka cuma bilang gini nih, coba ya dilihat dari film itu. Pada waktu dulu kami jalan sedikit dari rumah kami bisa cuci muka, bisa ambil air bersih gitu ya. Sekarang udah gak bisa Felix, udah gak bisa katanya. Dulu nyari ikan gampang ya. Nah tentu ini tidak berarti bahwa tidak boleh ada pembangunan seperti itu. Bayangan saya dengan ya mudah-mudahan nanti ya Pak Kurniawan, Bang Is juga ya. Kalau nanti kita betul melaksanakan ini dengan benar. Tadi ada informed consent ya, kemudian ada free consent tadi. Maka ini kesempatan pada saatnya Pak Prabowo ini kita duduk lagi untuk mulai mendengarkan, sehingga akhirnya apakah seluruh pembangunan itu harus diawali dengan datangnya ekskavator dalam jumlah besar, ya kan? Bukannya harus diawali dengan ada kita diskusi dulu dengan masyarakat adat, ya kan? Iya dong. Lalu ya sesudah itu, apakah memang betul harus dibuka begitu rupa? Ya kan ada alasannya loh, 2,5 juta hektar itu ada yang buat biodiesel, disebut bioetanol S10. Dan kemudian ada peternakan dan sawah, sekian juta hektar. Kan menurut saya nggak bisa juga pemandangan itu betul-betul dibuka habis-habisan. Kan bisa juga beberapa lapis, ini dibuka, lalu masih ada pohon-pohonnya di sekitar sini. Ya, sesuai dengan kebijakan adat setempat. Di mana orang masih bisa berburu, masih bisa mengembangkan semua yang ada di masa yang dianggap sebagai bagian dari adat dan peradaban. Nah, yang paling penting, yang paling puncak sebetulnya tidak menanyakan seperti tadi, apakah para tokoh-tokoh pembangunan ini harus juga ikut serta di dalam film itu. Enggak, seperti yang saya katakan tadi. Ada ahli komunikasi yang terus-menerus memuji pemerintah. Ada juga para seniman yang merasa, oh tugas kami adalah melakukan kritik gitu. Nah karena itu kita membuatnya coba imbang. Saya setuju tadi Felix dan kemudian Bang Kurniawan, harusnya bagian ini memasukkan juga pemerintah. Ya kan ada bagian pemerintah juga yang didiskusikan di sini. Walaupun nanti kesannya kalau pendekatannya sudah terlanjur agak keliru jadi lucu. Dia bela-belain gitu, ternyata di lapangan gak gitu misalnya. Tapi gak apa-apa, harus ada bagian itu. Nah lebih penting dari itu yang saya mau katakan, dulu ada kita ribut-ribut soal stand up comedy gitu. Stand up comedy itu dilawan dengan stand up comedy juga gitu.
Maksudnya dari pemerintah harus ada stand up Iya comedy? biasa aja, di Amerika juga banyak begitu. Oke. Tapi terkait dengan film ini Prof, apakah boleh ada film pembanding gitu yang dibuat oleh pemerintah? Boleh dong, boleh. Oke. Bisa nggak bikin film pembanding? Bikin dong. Iya. Bikin. Oke. Terkait dengan komunikasi tadi yang Anda katakan, memang sebaiknya komunikasi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya ini kan sekarang sudah terjadi ya, makanya film itu menarik loh, film ini panjang 4 tahun kurang lebih ya. Dan ini tidak hanya dibuat oleh para seniman, tetapi ya dianggap karya jurnalistik, ada antropolog ya, ditambah juga dengan tadi yang saya katakan para ahli-ahli environmental ethics gitu ya, itu penekanannya di situ. Jadi ada nama tadi Dandi Laksono, kemudian untuk gambarnya menurut saya cukup bagus itu ya Ikang Fauzi itu. Kemudian videonya Dewi Hairul dan para ininya ada juga produsernya banyak lah, Frankie dan kawan-kawan ya. Si Pridale juga masuk di situ. Nah, mereka sekali lagi mencoba menyajikan apa yang ada menurut mereka ya. Bahwa kemudian kita bersuara dan berdebat seperti ini ya, saya ingin mengatakan bahwa ya mungkin ada juga suara-suara dari pemerintah yang harus didengar. Walaupun kalau kita mau dengan agak jujur ya, di situ pendekatan yang kaitannya dengan agama ada juga loh. Emrus nonton ya? Ada keuskupan yang dianggap menerima sogokan sekian miliar gitu. Tetapi ada juga uskup lain, Bernardus namanya, Felix, yang berbicara tentang tadi. Harusnya nggak begitu. Nah ada sisi lain, ini yang nggak menarik nih. Ada sisi lain dari film itu yang mungkin tidak kita lihat, jangan-jangan tidak kita diskusikan. Pilihan antara kata atau diksi pesta babi dengan salib merah. Ya kan, salib merah itu adalah sebuah gerakan, jumlahnya sudah 1.800 gitu Felix ya. Di berbagai daerah yang mengingatkan, kami ya diajak dong mendiskusikan soal pembangunan ini. Lalu di sekitarnya ada palang-palang adat ya yang mengatakan ini milik adat kami dan lain-lain. 1.800 jumlahnya. 1.800 kemudian dengan rencana 2,5 juta hektar itu gitu. Nah balik ke pertanyaan tadi ya nggak apa-apa. Jadi ada bagian yang tadi yang terancam, yang ditelantarkan, yang bersiap. Nah Pak Prabowo dan teman-teman semua, ada Felix, ada Pak Kurniawan, kita bagian yang mendengar. Kita hold dulu itu, lalu kita dengar. Nanti kita buat juga filmnya. Apa-apa yang perlu didengar dari masyarakat tentang pembangunan itu. Tapi ini memang agak-agak banyak salah kaprah yang biasa ya. Mau contoh yang lain? Boleh silakan. Contohnya boleh. Contoh yang lain misalnya ini agak menarik karena tadi kita bertanya soal Pancasila di tanah Papua. Saya sama Ray lagi diskusi juga itu soal 4 pilar itu ya, yang cerdas cermat 4 pilar. Pancasila itu ya, yang pertama kan. Tiba-tiba ada yang minta maaf atas nama lembaganya minta maaf, ya kan? Terus nanti SMA-nya yang satu bilang enggak, kami nggak usah diulang deh. Yang satu bilang nggak bisa diulang dong. Kami kan menangnya fair, kenapa diulang gitu. Lalu ada yang minta maaf atas nama lembaga dan ada yang berterima kasih, hebat loh, dua-duanya nggak mempersoalkan. Kita bertanya, kita nanya, masalahnya apa itu di situ? Sampai detik ini kita nggak tahu loh apa masalahnya di situ gitu. Selain juri yang salah dengar atau tidak memberi kesempatan, salahnya di mana gitu? Apa nilai Pancasila yang salah di situ? Ini soal Pancasila loh. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan Pancasila dalam konteks cerdas cermat saja, pasti kita nggak akan cerdas dan cermat di Papua. Pasti nggak bisa. Baik, pasti nggak bisa. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan saya, apakah perlu ada aktor dari pemerintahan kalau membuat film seperti itu supaya nggak salah kaprah nih? Nggak, jadi ada dua pendekatan. Pendekatan bagi teman-teman ini, Dandi dan lain-lain. Saya senang aja dia menyampaikan cara pendekatan seperti itu. Mungkin bagi mereka itu aja udah cukup lah gitu. Nanti yang lain. Nah kita bisa buat. Cuma sebelum kita buat, tentu kita coba perbaiki apa yang semestinya kita lakukan buat teman-teman kita di Papua ini. Itu film itu ditutup dengan lagu yang sangat bagus. Saya nggak tahu bagaimana menyanyikannya, tapi itu lagunya itu sama seperti lagu Krisya itu loh. Cinta Negeriku, kurang lebih gitu ya. Tapi dalam bahasa Papua dengan alunan yang sangat baik. Jadi saya yakin orang Papua pasti juga akan cinta Indonesia. Karena kalau tidak mereka bilang begitu loh. Kami ini ada di bawah merah putih. Kalau kami tidak dilindungi merah putih, kami keluar saja. Namun berkali-kali mereka mengatakan, mereka cinta negeri ini, tapi kalau suara kami tidak didengar, maka kami harus berbicara kepada siapa, nenek moyang dan Tuhan. Caranya antara lain melalui salib merah itu, yang sekaligus mengatakan, kami juga bersiap loh. Dan puncaknya
adalah tadi William Kimco yang mencoba memanggil ya, dan ternyata yang datang banyak sekali dalam pesta adat yang sangat khusus yang disebut pesta babi. Jadi film ini bukan tentang pesta makan babi. Jadi tidak perlu dibubarkan gitu ya? Enggak, udah pasti enggak. Udah pasti enggak. Karena film ini tentang simbol bagaimana environmental ethics dari masyarakat adat di sana yang mengatakan gini. Jadi itu hewan babi tadi dipelihara, dilepas ke hutan. Nanti baru diambil lagi ketika ada suatu panggilan darurat. Yaitu bahwa mereka bersiap menghadapi kalau hal ini berlanjut terus gitu. Dan dibagi bersama di antara mereka. Itu simbol yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sebentar. Tadi Anda bilang apa darurat panggilan tadi ya? Iya. Itu bisa diartikan sebagai apa? Pembangunan atau apa maksud Anda? Oh ya, disebutkan dengan bahasa simbol yang bagus ya. Sekali lagi, tentunya persepsi saya, dia berteriak Pak William Kimco itu dari suku Munyu. Jadi dia berteriak sedemikian rupa untuk memanggil dan orang-orang datang dari mana-mana, disebutkan yang bersiap gitu. Ya kan, untuk kalau terjadi misalnya kerusakan lebih luas, mereka akan bersiap. Bersiapnya apa? Pernah diceritakan bahwa tahun 1984 mereka itu ribuan orang mengungsi ke Papua New Guinea pada tahun 84. Tetapi sekarang mereka bersiap melalui upacara adat ini tadi yang disebut pesta babi ya, atau Awon Atatwon. Kalau saya salah boleh diperbaiki loh Pak Felix ya. Ini jangan dibiarkan salah saya gitu. Jadi kalau ada yang perlu dikritik, kita kritik. Kalau yang salah kita ingatkan. Tapi lebih daripada itu, kan ini kesempatan bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa kalau ada bagian dari presiden-presiden yang dianggap dulu diceritakan gagal misalnya. Jadi kita tonton tugas tadi gitu ya. Kalian mahasiswa janji ya, nonton terus lihat yang gagal itu siapa saja gitu. Tugas dari rakyat bersuara malam ini, lihat yang gagal itu siapa saja dan kenapa. Kalau menurut Anda yang mana Bang? Berdasarkan film itu enggak menurut saya gitu. Berdasarkan film ya. Itu ya, nanti tugas kita bersama untuk menemukannya, tapi ini kesempatan pada saat ini. Yaitu kesempatan bagi Pak Prabowo, ada Pak Felix ini, percepatan di sana, teman-teman ini mereka yang gerakannya selalu cinta Prabowo, dan kami yang biasalah dianggap tukang kritik ini, ya hati-hati juga, janganlah kami dibandingkan Pak Kurniawan, pergi ke Aceh, ke Papua itu kan lebih baik tentara daripada pengamat atau tukang kritik. Agak keliru besar kalau. Boleh tepuk tangan dulu untuk Prof. Effendi. Mungkin karena dia semangat ya, tapi maksud saya kenapa kami dibandingkan dengan itu gitu. Tahun pada waktu terjadinya tsunami di Aceh, benar kami berangkat loh, termasuk rombongan kedua kali yang berangkat ke sana. Tapi kan tidak harus selalu demikian gitu. Ada juga tugas dari Dandi Laksono dan kawan-kawan, ada Pak Felix dan kawan-kawan, Pak Kurniawan dan kawan-kawan. Tapi ada saatnya kita berhenti sejenak. Terima kasih rakyat bersuara. Pas ketika ada gerakan memahami reformasi Mei ya, Ray Rangkuti ya, dan pada bagian lain ada kolonialisme baru. Ya, yaitu di Palestina. Janganlah ini terjadi dengan teman-teman kita yang disebut di sana Melanesia gitu ya, atau kurang lebih bagian dari tanah air kita sendiri di masa modern ini. Kurang lebih itu pesan dari film ini. Terima kasih Prof. Iya silakan Pak Emrus. Baik, saya pikir saya sependapat dengan Bung Effendi Ghazali ya, bahwa darurat panggilan sebagai suatu boleh jadi itu muncul di dalam pikiran mereka sebagai peta kognisi, sebagai antitesis daripada perilaku pembangunan. Oleh karena itulah harus dijembatani dengan komunikasi pembangunan. Jadi kalau dikatakan berdiskusi tadi, itulah yang saya katakan Pak. Bahwa dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, seterusnya dengan komunikasi. Jadi tidak berhenti komunikasi pembangunan itu. Bukan pada saat dimulai, tapi seterusnya. Karena bagaimanapun kalau kita pakai analogi, dalam suatu keluarga tidak pernah berhenti komunikasi kan? Kalau enggak bisa berantakan itu keluarga. Nah kemudian dari Pak Kurniawan tadi Pak ya. Jadi kalau katakanlah bahwa TNI bertugas melakukan tugas dan lain-lain sebagainya, kita apresiasi. Tapi jauh lebih baik ketika rakyat yang meminta mereka, bukan ditugaskan. Itu beda. Jadi oleh karena itulah komunikasi persuasi secara simbol nonverbal itu harus tetap diperhatikan. Jadi rakyat yang meminta, ajarin kami matematika dong. Beda kalau ditugaskan, karena di situ melekat simbol nonverbal. Oleh karena itulah pendekatan-pendekatan dilakukan secara persuasi sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, kalau ditugaskan akan beda. Lalu kemudian kalau dikatakan tadi tidak ada pemerintah, justru saya mempertanyakan apa tugas teman kita di Bakom Komunikasi? Harusnya mereka membuat film tentang keberhasilan pembangunan di Papua.
Seperti Pak Effendi Ghazali katakan tadi. Jadi sebelum muncul itu harus ada langkah antisipatif. Karena ruang publik adalah ruang pertarungan. Tapi sayangnya penanggung jawab komunikasi bukan orang komunikolog. Jadi tidak paham tentang komunikasi. Sorry to say. Jadi oleh karena itu komunikasi pemerintah kita bukan leading sektor. Tapi ekor komunikasi. Ketika ada masalah di counter. Harusnya kita bisa leading sektor di bidang komunikasi. Sehingga kita mengangkat isu-isu pembangunan yang ada di negara kita atau dilakukan oleh pemerintah. Saya terus terang mengatakan bahwa sumber daya komunikasi pemerintah jauh lebih hebat daripada sumber daya pemutar film itu. Mereka biayanya kan kumpul-kumpul duit itu mereka kan. Tapi pemerintah punya sumber daya yang luar biasa. Tapi seorang manajerial komunikasi di sana tidak punya kompetensi komunikasi, tidak punya leadership komunikasi, tidak punya manajemen di bidang komunikasi. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena itu, padahal saya katakan tadi, komunikolog Indonesia kita, saya kira sudah sangat hebat-hebat kok. Ilmuwan yang sudah teruji, bahkan di dunia internasional. Oleh karena itu, libatkanlah untuk melakukan suatu perubahan sosial di tengah masyarakat. Kalau boleh saya menyarankan. Di IPB Bogor, di Institut Pertanian Bogor, saya alumni dari sana, bahwa ada jurusan komunikasi pembangunan. Mohon pelaku-pelaku pembangunan kuliah dululah di IPB sana. Supaya dia tahu bagaimana pendekatan-pendekatan komunikasi pembangunan. Jadi jangan langsung eksekusi, tapi masyarakat tidak dilibatkan. Nah oleh karena itulah, maka kalau dikatakan tidak ada pemerintah buat dong filmnya tentang itu. Karena film diadu dengan film. Atau katakanlah stand up dilawan dengan stand up. Karena ruang. Tapi apakah pencapaian pemerintah harus melalui film? Kan banyak selama ini agenda-agenda pemerintah disampaikan oleh media. Bukankah sesuatu pembangunan itu dikomunikasikan, mana lebih baik pembangunan dilakukan dan dikomunikasikan dibanding dilakukan pembangunan tidak dikomunikasikan. Harus dikomunikasi. Contoh Pak. Saya beberapa kali ke Papua, jadi tidak hanya Pak Kurniawan. Waktu itu saya pernah dari Merauke sampai Bovendigul, sampai patung Bung Karno di situ, itu masih 4x4 itu mobilnya, lumpur. Sekarang saya melihat sudah aspal. Bolehkah itu disampaikan? Capaian-capaian pembangunan ada di sana dalam bentuk film yang atraktif, yang menarik. Di mana manajemen komunikasi kita di sana? Tidak jalan. Saya mohon maaf, saya harus katakan ini. Sorry itu saya tanggung jawab saya akademik saya. Karena dia tidak paham tentang komunikasi. Jangan diartikan komunikasi berbicara. Tidak. Bagaimana kita mengemas pesan. Bagaimana kita menyusun strategi komunikasi pembangunan misalnya. Bagi kami komunikolog tidak sulit membuat strategi komunikasi pembangunan sehingga melakukan perubahan itu secara persuasi. Tentu pasti di dalamnya take time. Tidak segampang membalik tangan. Karena itulah proses pembangunan yang kita lakukan. Demikian. Oke, silakan tanggapannya mungkin dari Bang Iwan. Komunikasi Bang, lagi-lagi Bang. Oke, kalau komunikasi memang penting ya. Sehebat apapun kita melakukan aktivitas, kalau tidak disampaikan secara publik, banyaknya pembangunan di Papua, kalau tidak diberitakan atau disampaikan secara publik, orang Aceh tidak akan tahu. Ya, saya sepakat. Kalaupun kurangnya komunikasi dari pemerintah ke masyarakat, itu mungkin catatan tersendiri bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk dievaluasi ke depannya supaya lebih baik. Saya sepakat Mbak kalau yang itu. Saya rasa nggak ada masalah. Ya. Nggak masalah ya. Oke. Selesai ke Prof. Musdamos. Apakah komunikasi saja cukup dari apa yang Anda sampaikan tadi soal apa yang sebenarnya terjadi di Papua? Ya, saya penting komunikasi itu penting. Tapi komunikasi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tidak bisa ya kalau sekedar menyampaikan bahwa sudah pembangunan sudah berhasil. Buktinya mana? Karena buktinya angka stunting tinggi, ya angka kemiskinan tinggi. Saya tuh suka heran ya. Satu outsource itu berlimpah dana ke Papua. Padahal Papua tuh nggak lebih dari 5 juta orang loh Pak. Kok bisa gitu? Bagaimana sih kita sekarang pikir uang itu kemana gitu ya. Jadi mari deh kita realistis. Karena itu saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada loh di dunia ini. Memang kita selalu mengatakan pembangunan itu selalu membawa risiko. Risiko ekonomi, risiko politik dan sebagainya. Pasti juga risiko itu deforestasi tadi ya. Tetapi saya ingin menunjukkan ada loh di dunia ini best practice ya. Beberapa contoh yang bagus, tapi ketika saya ngomongin nanti tolongnya jangan ada program studi banding ya Pak ya.
Udah berhenti deh, nggak usah studi banding. Karena itu bisa dilihat di Google, nggak perlu pergi ke sana. Nah, satu contoh itu adalah pengelolaan masyarakat Maori di New Zealand. Bagaimana masyarakat Maori itu, jadi yang diinginkan itu adalah partisipasi masyarakat adat. Dilibatkan dialah ya, jadi nggak usah TNI-nya Pak yang repot. Masyarakatnya adatnya itu yang didorong, kamu kerjain ini ya, kerjain ini. Jadi kita tuh cuma memberikan apa sebagai komunikator atau sebagai mediator, fasilitator. Nih kamu kerjain ini, kamu nanti sahamnya ada di sini. Ini loh yang dilakukan. Jadi masyarakat Maori sekarang itu sudah merupakan aktor di dalam pembangunan wilayahnya. Gitu loh. Terus ada lagi contoh Bolivia. Bagaimana Bolivia melihat masyarakat adat itu sebagai salah satu partner pembangunan pemerintah. Dan pemerintah nggak perlu melakukan modernisasi terhadap masyarakat adat. Dibiarkan aja seperti kita melihat masyarakat Baduy Dalam dengan seluruh dengan seluruh keautentikannya. Nggak apa-apa, itu adalah keberagaman peradaban. Bisa nggak kita melihat kita beragam, nggak mesti harus seragam. Bahwa modernisasi itu semua harus pakai jalan aspal, semua harus pakai apa gitu, nggak mesti harus begitu. Tetapi yang penting adalah apakah masyarakat adat itu betul-betul menikmati hasil pembangunan. Ini kan yang mereka tuntut kan. Jadi ada 4 yang mereka tuntut itu. Adakah akses untuk mereka? Adakah peluang bagi mereka? Adakah mereka juga ikut mengontrol? Karena yang mengontrol bukan mereka gitu kan. Yang keempat, apakah mereka ikut menikmati, ya mengambil keuntungan dari semua bagian pembangunan tersebut. Jadi 4 hal ini yang penting kita pikirkan di dalam membangun masyarakat kita, terutama yang terkait dengan masyarakat adat. Dan satu lagi contoh yang menarik itu adalah masyarakat Sami di Norway. Di Skandinavia itu juga menarik untuk dijadikan best practice ya, contoh. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kita bisa loh. Dan saya kira Indonesia tidak sulit karena kita punya filosofi gotong royong. Kita punya Pancasila, punya konstitusi yang sudah mengalokasikan hak-hak masyarakat adat dengan sangat efektif, saya kira seperti itu. Karena itu saya kira ya ke depan kalau kita hanya menyalahkan siapa-siapa ini nggak selesai. Karena itu kita berhentilah menyalahkan siapa-siapa, ini salah kita semua lah seperti itu. Tetapi ada nggak keinginan political will untuk mengubah paradigma pembangunan yang saya katakan tadi, bahwa paradigma pembangunan kita itu masih mengedepankan prinsip-prinsip kolonialisme, kapitalisme, dan melihat kemajuan itu hanya pada aspek yang materialistik. Oke. Coba Kita akan jawab pertanyaan Prof. Musda, tapi usai jeda pemirsa tetaplah di Rakyat Bersuara.